Injil Lukas pasal 6 ayat 41 sampai 49. Firman Tuhan berbunyi, "Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, 'Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu,' padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah arah, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Mengapa kamu berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku, serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Dan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya." Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan Yesus, seringkali begitu banyak orang yakin bahwa ia orang Kristen karena sering pergi ibadah di gedung gereja jika belum masa pandemi, ataupun sering datang ke ibadah Zoom di masa pandemi ini atau live streaming, atau karena sering berdoa dan berbuat baik. Itu memang aktivitas agamawi, namun bukan tanda pasti bahwa orang itu lahir baru. Lihatlah bagaimana penulis, yaitu Tabib Lukas, merangkai pasal 6 dan menutup intinya di ayat yang 41 sampai 46, yang merupakan 3 tanda pasti bahwa seseorang sudah lahir baru atau manusia baru. Dibuka di ayat awal dengan orang Farisi yang bangga dengan memelihara hukum nenek moyang orang Israel. Memelihara Sabat dilakukan oleh orang Farisi, namun pertanyaannya, apakah dengan demikian mereka orang Kristen? Tidak. Orang Farisi dan Saduki pun berdoa, namun apakah mereka sudah pasti orang Kristen? Tidak. Orang jahat pun berbuat baik kepada sesamanya. Apakah mereka orang Kristen? Jelas tidak. Begitu juga banyak orang terjebak atau menjebak dirinya dalam dusta iblis yang berkata, inilah kehidupan Kristen. Rajin ibadah minggu, berdoa dan berbuat baik. Namun yang bukan Kristen pun berlaku demikian. Rajin masuk tempat ibadah mereka, berdoa sesuai dengan agama mereka, dan berbuat baik juga. Lalu apakah bedanya? Harus ada bedanya. Pasti berbeda orang yang telah dilahir barukan oleh Allah Tritunggal dengan yang belum. Dan Lukas pasal 6 ayat yang 41 sampai 46 dan lanjutannya sampai ayat 49 adalah pernyataan Sang Mesias, Kristus Yesus, mengenai
tanda manusia baru yang adalah pengikutnya yang sejati. Inilah 3 pernyataan Kristus yang membedakan pengikutnya dengan orang penganut agama Kristen, atau yang hanya berkata Kristen atau kepercayaan lainnya. Yang pertama, di dalam ayat 41 sampai 42, hidupnya tidak membenarkan dirinya sendiri. Yang kedua, ayat 43 sampai 45, memandang hidupnya adalah pohon yang harus berbuah baik. Yang ketiga, ayat 46 dan penjelasannya di ayat-ayat selanjutnya sampai ayat 49, hidupnya untuk melakukan firman Tuhan Yesus Kristus. 3 tanda itu memastikan seseorang adalah manusia baru dan sedang berjalan ke arah yang pasti, yaitu kerajaan Allah yang kekal. Nah, marilah kita lihat satu persatu. Yang pertama, hidupnya tidak membenarkan dirinya sendiri. Di dalam ayat 41 sampai 42. Pernahkah mata Anda kelilipan dengan selumbar bulu mata? Saya pernah. Yang tidak pernah, ya silakan merasakan sendiri. Tapi saya percaya mendengarkan firman Tuhan ini pernah. Kelilipan matanya. Tidak nyaman bukan? Dan mungkin saking tidak nyamannya dan tidak bisa buka matanya, kita akan minta tolong kepada sesama kita, tolong dong keluarkan ini selumbar dari mata saya. Tolong. Nah, orang yang terdekat dengan kita, bisa istri, bisa suami, atau kekasih hati, akan membuka mata kita, atau orang tua kita akan ambil selumbar itu dan tiup-tiup. Nah, matanya bisa melek enak lagi. Ya, sungguh nyata bahwa ada selumbar di mata kita. Dan tidak nyaman jika ada selumbar. Namun tahukah Anda, apa jadinya jika balok ada di mata kita? Wow, balok jemaat Tuhan Yesus. Sudah pasti pernyataan yang dimaksudkan Tuhan bukan mata fisik, tetapi hati. Hati yang tidak menyadari dirinya adalah manusia berdosa yang tertimpa murka Allah, itulah yang dimaksudkan oleh Yesus Kristus. Nah, manusia yang belum lahir baru, hidupnya berfokus pada kesalahan sesamanya. Namun ia sama sekali tidak melihat kesalahannya yang diperbuat kepada sesamanya. Manusia yang belum lahir baru, apa yang ada di pandangannya selalu perbuatan khususnya sesamanya. Dan ingatlah yang dimaksudkan Tuhan Yesus. Bukan hanya pada perbuatan atau tindakan seseorang atau manusia, tetapi hati. Hati yang adalah fokus Allah, hati yang belum dilahirbarukan. Manusia yang belum lahir baru, walaupun ia memakai kalung salib besar-besar, anting salib besar-besar bagi yang perempuan, ia selalu memandang dirinya benar dan sesamanya itu tidak lebih baik dan tidak lebih benar dibandingkan dirinya. Mata hatinya buta. Yang dia lihat hanyalah standar manusia yang dibangun oleh dirinya sendiri. Ia dapat saja mengaku Kristen ataupun tahu akan Allah mengakunya. Tetapi hatinya penuh sindiran kepada sesamanya. Hatinya menilai dia yang terbaik di atas segalanya. Dirinya selalu menilai orang lain. Dan orang lain pasti salah dan dia benar. Dan ia menempatkan dirinya sebagai pusat dari segalanya. Jemaat Tuhan, izin sebentar, saya mau charge laptop. Kita lanjutkan. Ia memakai nama Tuhan untuk menghakimi orang lain yang tidak sesuai dengan standarnya. Yang tidak mengikuti apa yang dia pandang benar menurut penilaiannya. Dia menjadi pengkritik sejati. Dan selalu ingin orang lain menyesuaikan diri mereka dengan dirinya. Dan yang tragis, ia memandang bahwa dengan kebenarannya sendiri, yang dibangunnya sendiri, dibungkus dengan nama Tuhan Yesus, ia menempatkan dirinya sebagai orang Kristen yang benar dan yakin masuk surga. Tetapi sejatinya ia adalah Kristen palsu
yang sedang menuju ke dalam kematian kekal. Ia menghidupi kehidupan agamawi orang Farisi, orang Saduki. Ia membangun kebenarannya sendiri. Ia dengan hatinya yang buta sedang berkata kepada Allah, Allah tidak benar, akulah yang benar. Hidup yang demikian penuh dengan kemunafikan. Hidupnya hanya untuk melihat kesalahan orang lain dan betapa melelahkan hidup yang demikian. Betapa menderitanya kehidupan suami istri jika memiliki hati yang belum lahir baru. Karena suami atau istri atau dua-duanya akan selalu membenarkan dirinya dan menganggap dirinya lebih benar daripada pasangannya. Begitu menderitanya memiliki tunangan yang belum lahir baru yang selalu menganggap dirinya, akulah yang paling benar, kamu yang salah. Betapa menderitanya memiliki sahabat yang belum lahir baru yang selalu menjadikan dirinya pusat atau standar kebenaran, tetapi menyedihkan mereka mengaku sebagai pengikut Yesus. Betapa menderitanya hidup dengan sesama yang selalu mengkritik setiap langkah, bahkan sampai masa pandemi ini helaan nafas saja dikritisi. Kamu dikritisi sampai hela nafas. Lihatlah baik-baik. Apakah seperti itu kehidupan Anda dan saya? Perhatikan firman Allah. Di dalam Amsal 5 ayat 23. Ia mati karena tidak menerima didikan dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Di dalam Ayub 40 ayat yang 8, apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku, mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Dan di dalam Roma 3 ayat 10, tidak ada yang benar, seorang pun tidak, sesungguhnya seorang manusia baru pun dulunya adalah manusia berdosa. Namun Roh Kudus dan firman Allah sadarkan dia. Ia tersadarkan dengan firman Allah tersebut bahwa pada intinya nature atau sifat dasarnya dia berdosa, sama dengan yang lain, tidak ada yang benar di dalamnya. Manusia yang lahir baru akan memandang dirinya tidak benar di hadapan Allah dan tidak ada satupun yang benar padanya, sehingga ia mengangkat dirinya lebih benar, lebih layak dibandingkan dengan sesamanya untuk dikatakan baik atau benar. Ia memandang dirinya adalah pendosa dan tidak lebih benar daripada yang lain. Itulah manusia yang telah dibaharui. Ia tidak akan membangun kebenarannya sendiri dan membawa kebenarannya ke hadapan Allah sehingga ia layak diganjar sorga oleh Allah. Seorang manusia yang telah dilahirbarukan tidak akan pernah berpikir bahwa amal solehnya, kerajinan ibadahnya, berdoanya, berbuat baiknya layak bawa ia ke sorga. Karena pada dasarnya ia berdosa dan dosa menjadikan semua yang dianggap benar tetaplah dosa di hadapan Tuhan Allah yang hidup. Perhatikan di dalam Roma 3 ayat 23 sampai 29. Hanya oleh iman percaya kepada Tuhan Yesus kita yang berdosa ini dibenarkan. Apakah yang dapat dibanggakan oleh kita di hadapan sesama kita yang berdosa ini? Tidak ada, jemaat Tuhan. Bagi kita yang sudah dilahirbarukan, sudah diselamatkan oleh Allah, tidak ada yang kita banggakan, yang kita megahkan selain salib Kristus Yesus. Selain Kristus Yesus yang tersalibkan bagi kita. Tahukah Anda dan saya, setiap kita yang dilahirbarukan oleh Allah, penghukuman atas kita sudah diambil oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang layak bagi kita yaitu penghukuman kekal diambil oleh Kristus di dalam tubuhnya di kayu salib. Kita dibebaskan dari penghukuman dan diberikan kehidupan yang kekal. Maka setiap orang yang telah lahir baru dengan rendah hati memandang dirinya hanya dibenarkan oleh Allah dan tidak berani membenarkan dirinya lebih benar dari sesamanya. Setiap orang yang lahir baru dengan kesadaran dari Roh Kudus dan firman Allah tahu bahwa Kristuslah satu-satunya yang benar dan membenarkan kita yang berdosa. Tuhan Yesus adalah standar kebenaran kita. Dan biarlah kita dan sesama kita memandang Kristus dan firman-Nya untuk mengetahui siapa kita sesungguhnya dan siapakah yang benar. Jadi jemaat Tuhan Yesus, janganlah kita berperilaku
hendak mengeluarkan selumbar dari mata saudara kita, tetapi balok tidak kita ketahui. Tinggalkan kehidupan lama seperti itu, hai manusia baru. Lihatlah, Allah mengasihi kita, membenarkan kita. Dan yang benar hanyalah Kristus Yesus dan firman-Nya. Dialah yang benar dan kitalah yang harus mengikuti standar kebenaran Allah. Yang kedua, jemaat Tuhan, memandang dirinya adalah pohon yang harus berbuah baik. Kita membacanya di dalam Lukas pasal 6 ayat 43 sampai 45. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Bapak Ibu, apakah Anda pernah memiliki pengalaman dijamu oleh seseorang yang terhormat, pembesar, kaya, dan Anda tahu bahwa ia mengasihi Anda? Anda dijamu olehnya. Dan saat Anda sedang dijamu, apa yang di pikiran Anda? Apakah Anda tidak berpikir bagaimana membalas kebaikannya? Atau bagaimana Anda harus berlaku menghormati dia? Adalah suatu tidak normal dijamu dengan segala kebaikan, tiba-tiba berpikir jahat tentang orang itu. Itu tidak normal. Nah, jemaat Tuhan Yesus, perhatikan di dalam ayat 43 sampai 45. Tuhan Yesus mendasari perkataannya dari Yesaya pasal 5 ayat 4 yang berbunyi, apakah lagi harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Dan di dalam Yesaya pasal 5 ayat 7, sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Nah, inilah yang dimaksudkan dari perkataan agung Kristus, yaitu setiap manusia yang telah dilahirbarukan oleh Allah melalui iman percaya kepadanya, kepada Kristus Yesus, selalu akan memandang dirinya adalah pohon anggur di ladang milik Tuhan yang menghasilkan buah yang baik. Apa yang harus dilakukan pohon anggur milik Allah di dalam ladangnya? Harus berbuah. Ya, selagi masih ada di dunia ini berbuah. Dan buahnya harus yang baik. Saya mau tanya kepada kita semua, apakah salah jika Allah mengharapkan buah yang baik dari pohon anggurnya yang ditanam di dalam ladang miliknya? Apakah salah? Tidak salah. Seperti kita tidak salah mengharapkan buah baik dari pohon yang kita tanam di ladang milik kita. Kita adalah pohon anggur milik Allah, di ladang milik Allah. Bagi yang sudah dilahirbarukan, kita hidup di dunia ini bukan sekadar hidup, tetapi berbuah. Pandanglah hidup kita yang dikaruniai oleh Allah adalah sebuah pohon rohani, pohon anggur rohani, dan kita diinginkannya untuk berbuah. Perhatikan baik-baik. Keinginan berbuah berasal dari Bapa. Mengapa? Karena kemanusiaan kita yang telah jatuh dalam dosa ini tidak mau berbuah bagi Allah. Kita pada dasarnya ingin berbuah bagi diri kita sendiri. Mungkin ada yang berpikir, capek percaya Tuhan Yesus dan harus berbuah. Saya gak mau. Tetapi dengarkan baik-baik. Anda ada di dalam Allah atau di luar Allah? Sekali lagi, apakah Anda ada di dalam Kristus Yesus atau tidak di dalam Kristus Yesus? Tetap hidup ini menghasilkan buah. Bagi yang di luar Allah, manusia itu mati secara rohani. Dan apa yang dihasilkan oleh orang mati? Buah kematian. Bagi yang dilahirbarukan oleh Allah Roh Kudus dan firman Allah, apakah buahnya? Buah pertobatan, buah kehidupan kekal, buah roh, buah yang baik. Apakah penilaian buah itu baik dalam hidup orang percaya menurut pemikiran manusia atau Allah? Jelas Allah yang menilai, bukan Anda dan saya. Walaupun sudah dilahirbarukan.
Sehingga jangan berpikir, nanti buahku jelek. Jangan. Buang pemikiran salah seperti itu. Lahir baru berarti tinggal di dalam Allah dan Roh Kudus yang akan menolong kita mengerjakan buah yang baik. Di dalam hati yang sudah dilahir barukan ada hasrat untuk berbuah baik bagi Allah dan bukan manusia. Bagi orang yang sudah lahir baru, ia akan memikirkan buah baik dari hidup barunya. Berbuah bagi Allah sebagaimana dikatakan di dalam Filipi 1 ayat 21 sampai 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Jangan sama seperti dunia ini. Hai saudara-saudariku, Bapak Ibu yang mendengarkan pengajaran firman Tuhan ini. Jangan sama seperti dunia ini yang dipikirkan bagaimana di tahun demi tahun hanya mengenai income menanjak. Harta bertambah, aset bertambah. Tetapi tidak pernah terpikirkan bagaimana hidupku ini berbuah bagi Allah. Tidak salah berpikir mengenai pendapatan naik. Tidak salah. Nggak salah untuk berpikir mengenai bagaimana nilai akademis saya bisa baik. Nggak salah, silakan. Tetapi ingatlah, tanpa berbuah bagi Kristus, Anda dan saya akan melihat segala sesuatu itu sia-sia. Lihatlah, begitu banyak orang terkenal dan kaya mati bunuh diri. Apakah yang kurang dari mereka menurut ukuran dunia? Itulah buah kematian. Perhatikan penulis pengkhotbah. Di dalam pengkhotbah pasal 5 ayat yang ke-9. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dan perhatikan pengkhotbah pasal 12. Ayat 13 sampai 14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Perhatikan pengkhotbah pasal 12 ayat 14 mengenai perbuatan dan sambungkan dengan Lukas pasal 6 ayat 43 sampai 45. Dalam bahasa Yunani, kata buah yang baik, kata baik yang dipakai berasal dari kata agathos atau baik. Agathos adalah kata yang dimana hanya Allah saja yang mengerjakan yang baik. Dengan kata lain, agathos atau baik berasal dari Allah di dalam hidup seseorang yang dilahir barukannya. Ini dibuktikan dengan salah satu buah roh di dalam Galatia 5 ayat 22, yaitu kebaikan. Perbuatan baik tidak lain adalah buah yang baik, atau terjemahan sehari-hari, perbuatan agathos atau buah agathos adalah mutlak buah roh yang dikerjakan oleh manusia yang telah dilahirbarukan oleh Allah Tritunggal. Ingatlah, mustahil ada perbuatan atau buah yang agathos atau baik di dalam hidup manusia yang belum dilahirbarukan oleh Allah. Selama manusia itu belum lahir baru, maka baik yang dilakukannya adalah pekerjaan dagingnya. Kata perbuatan baik bagi orang yang belum lahir baru adalah kalos. Kalos diartikan baik penampilan luar, tetapi mengenai apa yang di dalamnya jahat. Dengan kata lain, hanya penampilan luarnya, tetapi dalamnya buruk karena hatinya dikuasai dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Apa yang dilakukannya baik hanya sebagai penampakan luar dan palsu. Saat Anda dan saya membaca di dalam Alkitab kalimat firman Allah seperti di dalam Roma pasal 2 ayatnya yang ke-7 yang berbunyi, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik
mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Perhatikan kata berbuat baik atau perbuatan baik yang dimaksudkan di dalam kalimat itu, di dalam Roma 2 ayat 7 adalah agathos. Dasar dari perbuatan baik atau agathos yang dikerjakan oleh Allah karena orang itu telah dilahirbarukan oleh Allah, sehingga jelaslah manusia diselamatkan bukan karena perbuatannya, tetapi karena ia yang berdosa telah dilahirbarukan oleh Allah, dan Allah menolong dia melakukan apa yang baik seperti yang sudah disediakan Allah sebelumnya. Hanya orang yang dilahirbarukan oleh Allah yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan perbuatan baiknya adalah agathos yang dikerjakan oleh Allah. Sebaik apapun perbuatan seseorang, jika ia belum dilahirbarukan, mustahil ia akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Perbuatan baik atau perbuatan agathos pasti hadir di dalam kehidupan manusia baru. Sehingga ingatlah baik-baik jemaat Tuhan Yesus, kehidupan iman kita tidak dapat dipisahkan dengan perbuatan baik atau buah baik bagi kemuliaan Allah. Injil Kristus Yesus berjalan bersama dengan buah baik, dengan perbuatan baik. Jangan lupakan itu jemaat Tuhan Yesus. Perhatikan baik-baik. Apakah Anda dan saya sebagai orang yang mengaku Kristen berbuah agathos atau kalos? Berbuah baik yang diartikan agathos atau berbuah baik yang diartikan kalos? Apakah perbuatan baik kita karena kita telah dilahirbarukan oleh Allah, atau perbuatan baik kita hanya sebagai kamuflase untuk orang memandang kita baik sesuai norma di lingkungan kita hidup sehingga kita diterima oleh mereka? Jika hanya sebagai kamuflase, yakinlah yang melakukan yang seperti ini akan lelah. Suatu saat aslinya ketahuan. Oleh sebab itu bertobatlah. Kehidupan demikian hanya akan berujung kepada kematian kekal. Percayalah kepada Tuhan Yesus dan Injilnya, dan Dia mengubah Anda untuk hidup baik yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus. Tidak heran banyak orang yang berpikir Kristen, tetapi belum lahir baru, dengan tanda tidak ada hasrat berbuah agathos bagi Allah atau berbuah baik bagi Allah. Dan hidupnya sungguh-sungguh tidak menghadirkan damai sejahtera dari Allah pada sesamanya. Jika kita telah dilahirbarukan oleh Allah Tritunggal, kehidupan kita tidak lagi berpusat pada apa yang diinginkan daging kita, tetapi apa yang Tuhan Yesus inginkan bagi hidup kita. Sebagai manusia yang hidup dihidupkan oleh Kristus, kita berbuah karena Roh Kudus yang menghidupkan kita, di dalam kita, hadir dalam kita. Oleh sebab itu semua manusia yang telah dilahirbarukan oleh Allah Roh Kudus pasti menghasilkan buah yang baik, dan itu tanda Anda dan saya sudah dilahirbarukan. Allah menginginkan buah yang baik dari hidup kita yang dibaharui dan dimiliki olehnya dengan darah Kristus. Sudahkah nyata buah pertobatan di dalam hidup Anda, di dalam hidup saya, dengan wujud yang nyata menghidupi firman Allah walaupun daging ini harus rugi? Sudahkah Anda berpikir buah jiwa di tengah-tengah keluarga Anda, sesama Anda di awal tahun ini? Sudahkah Anda berpikir bahwa ujung dari perbuatan baikku ini adalah Injil Kristus Yesus, sesamaku harus mendengarkan Sang Juru Selamat? Sudahkah Anda berpikir bagaimana sesamaku mengenal Kristus melalui firman Allah yang nyata di hidupku, di hidup Anda, di hidup kita? Apakah hasrat di hidup Anda mengajarkan firman Allah kepada sesama? Mari hai orang percaya, berbuahlah. Jangan habiskan hidup kita di tahun 2001 ini tanpa berbuah. Jika engkau sungguh-sungguh orang Kristen, biarlah selama kita hidup, kita berbuah. Dan dengarkan baik-baik. Biarlah selama jika kita tidak berbuah, tidak ada ketenangan di jiwa kita. Sampai kita, jiwa ini benar-benar berhasrat untuk berbuah. Buah baik bagi kerajaan Allah. Dan yang ketiga jemaat Tuhan Yesus, tanda
Manusia yang lahir baru, hidupnya untuk melakukan firman Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-46. Banyak orang yang punya KTP Kristen dengan mudah menjawab pertanyaan berikut, siapakah Tuhanmu? Langsung menjawab, Tuhan Yesus. Namun mengertikah arti jawaban tersebut? Sayangnya banyak yang hanya berkata, Tuhannya adalah Yesus Kristus. Tetapi yang dilakukan di dalam keseluruhan hidupnya adalah apa yang dipikirnya baik bagi dirinya. Dengan kata lain, prinsip dan keinginan dirinya yang dihidupi dan bukan firman Allah. Lihat baik-baik keberadaan hidup kita. Apakah keberadaan hidup kita saat ini karena ketaatan pada firman Tuhan Yesus atau kepada keinginan diri kita atau manusia? Perhatikan baik-baik ayat 46. Percuma berkata Yesus Kristus adalah Tuhan, namun yang menjadi Tuhan di hidup ini adalah diri sendiri. Tuhan berarti Tuhan di atas segala Tuhan. Kurios, Tuhan. Tuhan adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Jika masih kita yang memerintah hidup ini sesuai dengan kemauan kita, keinginan kita, prinsip kita, maka pernyataan Yesus Kristus adalah Tuhan hanya di bibir saja. Ingatlah ini sebagai manusia baru. Ayat 46. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Menghidupi firman Allah. Itu yang Tuhan mau dari ucapan berkata bahwa Yesus adalah Tuhan. Tanyakan baik-baik jemaat Tuhan Yesus. Selama ini perkataan siapa yang kita ikuti? Firman Allah atau kata manusia itu diri kita atau sesama kita? Bertobatlah jika keberadaan hidup kita saat ini lebih tunduk pada kata manusia, pada kata diriku daripada kata Allah di dalam firman-Nya Alkitab. Nah, jika Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang memerintah hidup kita, perhatikan baik-baik perkataan Tuhan Yesus di dalam ayat 47, di dalam ayat 48 sampai ayat 49. Menghidupi firman Allah bukan berarti tidak ada badai kehidupan di hidup ini. Hidup di dalam firman Allah tidak dijanjikan oleh Kristus bahwa tidak ada masalah, tidak ada sakit penyakit, tidak ada pergumulan dalam keuangan, pekerjaan, kuliah, dan hubungan dengan sesama. Pasti ada. Banyak orang yang mengaku Kristen salah mengerti. Mereka berpikir tinggal di dalam Tuhan Yesus dan firman-Nya, maka hidup tidak ada penyakit, tidak ada masalah, tidak ada pergumulan keuangan, pergumulan hubungan, pergumulan pekerjaan, usaha, kuliah, dan berbagai macam duka. Mereka berpikir gak ada lagi. Salah berpikir demikian. Sekali lagi, selama kita masih hidup di dunia seperti sekarang ini, semua itu penderitaan, pergumulan pasti akan menimpa kita, bahkan senang atau tidak senang, kematian tubuh sekalipun dapat menimpa kita yang mengikuti firman Tuhan Yesus Kristus. Maka jika Anda dan saya lihat kehidupan kita saat ini yang ada dalam pergumulan, jangan cepat-cepat kecewa dengan Allah dan menyalahkan bahwa firman-Nya tidak tergenapi. Namun sebaliknya, jika kita dalam pergumulan, bersyukurlah karena firman-Nya tertepati, tergenapi. Inilah yang Kristus Yesus maksudkan di dalam ayat yang 47 sampai 49. Bagi manusia yang telah dilahirbarukan oleh Allah, mereka akan menghadapi penderitaan dan kehidupan nyata di dunia ini. Dalam firman Allah mereka akan hidupi kehidupan itu dan akan melewati semua pergumulan dan penderitaan itu dengan selamat atau utuh. Apa maksudnya melewati dengan utuh atau selamat? Setelah selesai masa pergumulan atau penderitaan, hubungannya dengan Tuhan Yesus semakin bertumbuh. Hubungannya dengan sesama, apakah pasangan atau anggota gereja atau teman kantor atau teman kuliah,
atau teman siapapun, semakin baik. Dan walaupun ia meninggal akibat sakit atau penderitaan, ia akan bertemu dengan Tuhan Yesus di dalam sorga. Perhatikan baik-baik mengenai buah yang baik di dalam ayat 43 sampai 45. Dan menghidupi firman Tuhan Yesus Kristus di dalam ayat yang ke-46. Keduanya memiliki keterhubungan. Jangan sampai masalah yang menimpa kita karena buah jahat dari kehidupan kita. Jika itu terjadi, bertobatlah. Harus jujur kita akui, ada saatnya kita masuk dalam kebodohan kita dan tidak dapat menguasai diri. Ambil contoh, saat ditegur oleh atasan. Karena masuk dalam masa kebodohan, saat ditegur oleh atasan dibalas dengan kata-kata kasar dan tidak menghormati dia. Akhirnya turunlah SP dari atasan, sehingga karirnya jadi sulit. Dunia kerjanya pun mulai tidak nyaman. Nah, dalam kondisi ini, bertobatlah dan akuilah kesalahan di hadapan Allah dan bahkan di hadapan sesamanya, khususnya atasannya. Namun adalah kepastian seorang yang lahir baru berbuah baik dan masuk ke dalam permasalahan, penderitaan yang berat, pergumulan dan sakit penyakit. Bahkan kedukaannya itu kematian seseorang yang dikasihi dan mungkin dia sendiri yang meninggal. Bisa jadi jemaat Tuhan Yesus. Orang yang hidup dalam kebenaran, berbuah baik dan datanglah badai itu. Dan jika orang yang dibenarkan oleh Allah berbuah baik dan tiba di dalam waktu yang sulit itu, maka jemaat Tuhan, masuklah dalam doa lebih dalam lagi. Berjuanglah menghidupi firman Allah dan memegang janji Allah. Dan ketahuilah, badai tersebut tidak melebihi kekuatan yang Tuhan berikan seperti dinyatakan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Dalam kasih dan kuasa Allah, kita anak-anaknya akan melewati itu dengan selamat dan utuh. Bukti utuh itu, kita semakin mengasihi Tuhan Yesus dan sesama. Dan jikapun harus meninggal, kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus di dalam kemuliaannya. Perhatikan baik-baik. Namun jika Anda dan saya menjadikan diri kita adalah Tuhan atas hidup kita, pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan hanya di bibir saja, dan saat badai hidup datang dan beratlah kerusakan hidup kita, maka jangan salahkan Tuhan Yesus. Jika Anda dan saya senantiasa mengambil keputusan berdasarkan keinginan diri sendiri, kenyamanan diri sendiri, berfokus pada diri sendiri, dan badai pergumulan datang, apakah itu hubungan dengan sesama, sakit penyakit, ekonomi, pendidikan, betapa penuh kerusakan di hidup itu nantinya. Jangan berkata aku kecewa ikut Yesus. Mengapa? Jangan katakan itu. Karena kita tidak ikuti Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kita ikuti diri kita, kemauan kita, daging kita, kenyamanan kita. Salahkanlah diri kita sendiri. Namun ingatlah, Tuhan Yesus tidak tinggalkan kita dan memojokkan kita. Firman-Nya memanggil kita dengan kasih-Nya. Hanya ada satu solusi. Sadarilah kesalahan kita di hadapan Allah yang dimana kita menghidupi keinginan kita, keputusan kita semuanya berpusat pada diri sendiri. Sadarilah itu. Mohon ampun kepada Allah. Dan ambillah satu-satunya jalan yang ditawarkan Allah, yaitu firman Allah. Jangan keraskan hati Anda. Jangan keraskan hati saya. Jangan keraskan hati kita. Saat firman Allah itu mengundang kita dengan kasih-Nya. Akuilah dengan rendah hati kita salah. Dan cepat-cepatlah datang kepada Tuhan Yesus. Dan biarlah pengakuan bibir kita sinkron dengan hati yang dibaharui oleh Allah. Bahwa Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan firman-Nya yang kita ikuti. Selama masih ada nafas di hidung kita, masih ada kesempatan untuk pulang kepada Kristus. Jangan biarkan hidup kita rusak dengan pendirian sendiri yang jauh dari Allah.
Stop mengasihi diri sendiri. Stop memojokkan diri sendiri. Datanglah pada Tuhan Yesus dalam pertobatan dan iman, percaya kepadanya. Ketahuilah Kristus sangat mengasihi kita. Bahkan ia datang untuk memberikan nyawanya di kayu salib. Ganti kita yang bersalah dan penuh dosa ini. Saat firman-Nya kita ikuti, awalnya berat. Dan ada yang perlu dikorbankan dari keinginan daging kita, dari kenyamanan daging kita. Ada yang perlu dikorbankan. Namun lihatlah, di pertengahan kehidupan kita di dalam firman Tuhan Yesus Kristus. Dan saat badai kehidupan itu datang, dan ia mulai mereda badai itu, kita mulai melihat harapan dan pemulihan dari Allah. Dan akhirnya kita akan mengalami pemulihan hubungan kita dengan Allah. Dengan pasangan kita. Apakah itu istri, apakah itu suami, apakah itu tunangan, apakah itu teman baik. Sesama orang percaya ataupun sesama kita yang belum percaya dan sahabat kita. Dengarkan baik-baik jemaat Tuhan Yesus. Tidak rugi menghidupi firman Tuhan Yesus. Tetapi rugilah hidup yang mengikuti keinginan hatinya yang jauh dari firman Allah. Perhatikan jemaat Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14. Ayatnya yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Firman itu mendasari 3 tanda dari manusia yang telah dilahirbarukan oleh Allah Tritunggal. Mengasihi Kristus Yesus. Mengikuti firman-Nya. Dan pasti di dalam mengikuti firman-Nya ada mengasihi sesama kita. Jadi jemaat Tuhan Yesus, inilah 3 tanda. Anda dan saya adalah manusia baru yang telah dilahirbarukan oleh Allah Roh Kudus dan firman Allah. Yang pertama, hidup tidak membenarkan diri sendiri. Memandang hidup adalah pohon yang harus berbuah baik. Yang kedua. Dan yang ketiga, hidupnya untuk melakukan firman Tuhan Yesus. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita. Dan biarlah dimuliakanlah Tuhan Yesus di hidup kita. Hari ini dan sampai Kristus datang kedua kalinya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah yang hidup. Firman-Mu adalah kebenaran Tuhan. Dan hanya oleh kebenaran kami dibenarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk Engkau yang membaharui hati kami. Sehingga di dalam hidup kami sebagai manusia baru. Kami tidak memandang diri kami lebih benar daripada siapapun. Kami memandang diri kami berbuah bagi Engkau. Dan menghidupi firman-Mu. Itulah dasar hidup kami. Mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih untuk firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.